Selamat pagi Bu Mary, salam sehat. Selamat pagi Bu Femi, salam sehat. Oke, Bu Mary ini terkait dengan, penetapan, DPT pada pemilu 2024 kemarin ya melalui rapat pleno. Nah, seperti apa ini kegiatannya, Bu? Ya, masyarakat Kabupaten Ende, Angkasawan, Angkasawati RRI Ende, kemarin tanggal 21 Juni 2023 hari Rabu ya, KPU Ende sudah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Ende untuk pemilu tahun 2024. Tahapan ini adalah tahapan puncak dari seluruh proses perjalanan data pemilih di Kabupaten Ende yang kita sudah berproses sejak selesai pemilu tahun 2019 yang lalu. KPU Kabupaten Ende melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan sejak tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023 sebelum kita menerima DP4 dari KPU RI yang KPU RI bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Data itulah yang kita proses sehingga ada petugas kita yang turun datang dari rumah ke rumah coklit berjumlah 971 petugas melakukan pemutahiran, kita penyusunan daftar pemilih dan kita menetapkan daftar pemilih sementara, lalu diproses lagi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, diproses lagi sampai daftar pemilih hasil perbaikan akhir, dan terakhir kemarin kita menetapkan daftar pemilih tetap. Demikian begitu Ibu Femi. Baik, ini berapa banyak nih DPT pemilu 2024 di Kabupaten Ende, Bu Mary? Iya, Bapak Ibu pendengar RRI Ende, masyarakat Kabupaten Ende, daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu tahun 2024 itu berjumlah 211.004 pemilih. 211004. 211.004 pemilih. Terdiri dari laki-laki 100.554 pemilih dan perempuan 110.450 pemilih. Oke, ini lebih banyak perbandingan perempuannya nih sebagai pemilih nih Bu Mary ya dalam DPT Betul. ini. Oke, nah Ya. apakah DPT ini akan bisa berubah misalnya ada kematian atau pindah domisili ataupun seperti apa nih Bu Mary? Ya, jadi Ibu Femi dan masyarakat Kabupaten Ende, semua nama yang sudah tercatat tercover dalam jumlah 211.004 pemilih ini, kalaupun terjadi sesuatu seperti yang disampaikan oleh Ibu Femi, itu kita tidak bisa lagi mengeluarkan dia atau menambahkan orang baru. Dalam angka 211.004 ini tidak bisa lagi ditambahkan atau dikurangi atau ada perubahan-perubahan. Ini data yang sudah final, daftar pemilih tetap yang sudah final untuk pemilu 2024. Oke, jadi kalaupun misalnya ada pemilih yang mungkin tiba-tiba beri sebuah domisili jauh dari atau pindah dari tempatnya tidak bisa terdaftar lagi di dalam DPT ataukah ada aturan lain lagi nih Ibu? Iya, kita menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI terhadap pemilih. Misalnya saat ini tidak terdaftar di dalam daftar pemilih, misalnya ya. Lalu pada hari pemungutan suara yang bersangkutan ingin menggunakan hak pilihnya, ya, ingin menggunakan hak pilihnya atau ingin memilih di daerah lain, tetapi dia tidak namanya tidak terdaftar di daftar pemilih tetap ini. Kalau yang di dalam wilayah setempat sesuai dengan KTP elektroniknya sesuai alamat itu ada mekanisme lain yang diatur. Tetapi kalau mau pindah pilih di wilayah lain tetapi namanya tidak terdaftar di dalam daftar pemilih itu kayaknya tidak bisa. Jadi otomatis tidak bisa menggunakan hak suaranya nih Ibu ya? Iya, kecuali dia berada di TPS sesuai dengan alamat yang ada di dalam KTP-nya dia. Dan itu mekanisme akan diatur kemudian. Kita tunggu saja regulasinya. Kalau misalnya orang yang namanya terdaftar dalam 211.004 ini mau pindah memilih di TPS lain, itu bisa menggunakan surat
pindah memilih di TPS lain. Yang penting namanya sudah terdaftar di dalam DPT ini. Oke, baik. Nah, kemudian setelah penetapan DPT ini Bu Mary ya, 211 orang pemilih ini, apa nih langkah selanjutnya untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih ini sendiri? Ya, setelah kita pleno penetapan di kabupaten, akan dilakukan pleno rekap di provinsi dan pleno rekap di tingkat nasional. Setelah selesai proses di tingkat nasional, data yang ada di kabupaten di kita ini akan kita distribusikan ke PPS yang ada di setiap desa dan kelurahan untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum. Publikasinya dengan cara menempel di tempat-tempat strategis, di papan pengumuman, di kantor desa, kantor lurah, sesuai dengan aturan. Lalu untuk peserta pemilu, pemerintah daerah dan stakeholder lain, kita memberikan soft file-nya untuk pihak-pihak yang sesuai dengan aturan regulasi yang harus kita berikan. Kita sampaikan itu. Oke. Untuk masyarakat umum juga kita akan menyampaikan melalui forum-forum sosialisasi. Baik, apakah ini sudah ada waktunya ataukah memang masih menunggu dengan tahapan-tahapan yang sedang berjalan ini atau seperti apa Bu Mary? Kalau untuk angka 211004 yang terdiri dari laki-laki 100554, perempuan 110450 itu mulai kemarin sejak ditetapkan kita secara perorangan atau secara kelembagaan kita sudah bisa mempublikasikan melalui media resminya kita dan juga WhatsApp pribadi dengan angka itu. Tetapi yang secara fisik datanya itu secara aturan harus menunggu setelah selesai pleno rekap di tingkat nasional. Beberapa hari ke depan lagi baru kita bisa gandakan DPT itu dan kita turunkan ke PPS untuk dipublikasikan di tempat-tempat strategis. Oke. Tapi kalau untuk angka yang sudah ada ini kita sudah bisa publikasikan lewat kita punya media sosial. Oke, tapi tentang nama-namanya itu nanti kemudian nih Bu Mary ya, setelah menunggu Ya, prosesnya. setelah selesai di tingkat nasional. Oke, Ya. baik. Nah, Bu Mary, pagi hari ini juga kami mengundang partisipasi masyarakat ya, pendengar terkait dengan topik ini ya, terkait 3 topik yang sudah saya hadirkan dan ada suara-suara masyarakat ini bisa didengarkan dan bisa ditanggapi Bu Mary ya. Iya, boleh. Terima kasih, saya Richard Tolwala, dosen STPM Santa Ursula ND. Pertama-tama kita perlu sampaikan apresiasi kepada KPUD Kabupaten ND yang telah bekerja keras sampai kepada penetapan DPT sebesar 211.004 orang ini. Nah, perlu kita sadari bahwa KPUD ini adalah salah satu komponen yang berperan penting dalam menjaga pemilu yang berkualitas. Nah itu, mari kita menjaga dan memberikan dorongan, memberikan dukungan agar mereka tetap bekerja profesional. Nah, yang paling penting adalah kita tidak boleh memandang kerja-kerja mereka dengan kecurigaan atau juga tidak boleh ada satu unsur atau kelompok apapun yang di luar sana yang kemudian memberikan tekanan kepada KPUD dalam bekerja sehingga mereka bekerja bebas dari pressure dan bekerja secara profesional. Nah, marilah kita tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidik, pemerintah, dan juga segenap stakeholder yang ada di Kabupaten ND agar memberikan dukungan penuh sambil kita menjalankan pengawasan partisipatif terhadap pemilu 2004 mendatang. Terima kasih. Kita telah mendengar dan membaca bahwa KPUD ND telah menetapkan DPT Pemilu 2024 untuk Kabupaten ND sebanyak 211.004 pemilih. Dari jumlah tersebut, jumlah yang perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Dengan demikian, kita berharap mudah-mudahan 2024 akan muncul legislatif yang baru, yaitu yang perempuan tidak hanya 3 tetapi bisa bertambah
sesuai dengan kuota yang kita harapkan 30%. Kita berharap juga kiranya pemilu nanti boleh berjalan dengan bersih, jujur, dan adil. Terima kasih. Baik, Bu Mary, ini bisa ditanggapi secara singkat karena kita sudah di penghujung waktu nih untuk Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Silakan. Baik, terima kasih untuk dua warga masyarakat Kabupaten Ende, untuk dua tokoh yang ada di Kabupaten Ende yang sudah memberikan statement ya, pernyataan dukungan dan juga ajakan kepada masyarakat. KPU Ende secara kelembagaan saya menyampaikan banyak terima kasih atas apa yang disampaikan oleh dua pendengar RRI tadi. KPU Ende bekerja dengan sangat terbuka. Kami selalu secara aktif melakukan koordinasi dengan semua stakeholder. Pemerintah daerah secara berjenjang, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, kelurahan, para tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh disabilitas, tokoh pemuda, dan media massa. Itu mitra kami yang paling kunci, RRI Ende, media massa cetak dan online, sehingga semua tahapan yang kita sedang lakukan itu sudah kita lewati secara baik. Juga pengawas pemilu, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Pendengar RRI dan Ibu Femi, saya tambahkan bahwa hari ini tanggal 22 ya, besok tanggal 23 itu tanggal terakhir KPU Kabupaten Ende dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia selesai dalam tahapan melakukan verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten. Nah, proses ini akan terus berlanjut. Lalu DPT kita sudah ditetapkan dengan angka sekian. Kami berharap tetap mendukung KPU Ende dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu. Terima kasih untuk dua pendengar RRI Ende tadi yang sudah memberikan kalimat kata-kata dukungan kepada KPU Ende. Baik, terima kasih juga Ibu Mary untuk waktunya. Semangat selalu, sukses terus, dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Ibu Femi. Selamat pagi untuk semua. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.